Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sustainability living dalam bentuk kebun warga atau taman lansia. Dalam hubungannya dengan sustainability living, kebun warga ini itu menjadi salah satu di lingkungan saya yang masih berlanjut dan masih bermanfaat untuk warga sampai saat ini. Dan kegiatan yang dilakukan itu berupa kerja bakti atau kerjasama antar warga. Namun tak dipungkiri tetap ada tantangan yang dihadapi. Salah satunya yaitu sekarang sudah tidak berlanjut lagi secara aktif, namun masih tetap bermanfaat bagi warga sekitar. Berikutnya adalah explore atau pengamatan. Awal dari adanya kebun ini itu berawal dari inisiatif warga yang memiliki kegemaran berkebun yang kemudian dikembangkan menjadi kelompok wanita tani oleh kelurahan, yang kemudian memberikan manfaat bagi warga sekitar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, baik itu langsung dijual hasil panennya ataupun langsung dijadikan sumber daya alam untuk kebutuhan rumah tangga warga. Dampak positif selain hasil panen tadi, ini juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan dan meningkatkan kebersamaan atau kesolidaritasan warga. Berikut adalah tantangan utama yang dihadapi, itu adalah kekurangannya sumber daya manusia dan waktu partisipasi yang disebabkan oleh semakin banyaknya kesibukan antar warga dan sulit mencocokkan jadwal. Berikutnya adalah explain atau analisis terkait. Di dalam poin pertama itu adalah sustainability living. Di kebun warga atau taman lansia ini sudah dapat digolongkan sebagai mencapai sustainability living karena sudah memberikan manfaat ekonomi dalam membantu ekonomi rumah tangga warga sekitar. Berikutnya adalah di aspek sosial yang dapat membantu menjaga kebersamaan warga dan aspek ekologis. Berikutnya adalah poin ekoliterasi yang juga berhubungan dengan poin ekologis, yaitu warga menjadi paham tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dilihat dari warga yang sudah paham mulai dari pembelajaran menanam bibit hingga masa panen kebun itu. Dalam poin pendidikan pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning, ini berhubungan dengan prinsip PSH, yaitu pembelajaran lintas usia yang tidak memandang halangan. Berikutnya juga dapat berhubungan dengan warga yang bisa beradaptasi menghadapi tantangan ekologis secara berkelanjutan. Berikutnya adalah KWT atau program ini sebagai studi kasus nyata. Nah, contohnya KWT sebagai studi kasus nyata ini juga merupakan contoh nyata pemberdayaan berbasis lingkungan yang masih berdampak positif walaupun sudah tidak lagi berkegiatan aktif saat ini. Berikutnya adalah elaborate atau analisis sperma. P-nya sendiri itu adalah positive emotion yang sangat dibutuhkan oleh warga dalam menunjang keberlanjutan program ini, ataupun jika memang sudah berhasil, ini akan menumbuhkan rasa bangga di antara warga sekitar. Yang kedua adalah E atau engagement atau keterlibatan. Keterlibatan langsung warga dalam menanam dan merawat tumbuhan ini juga sangat diperlukan dalam program ini untuk menunjang keberlanjutan program ini. Yang berikut adalah R atau relationship, yang dimana ini berhubungan dengan kebersamaan atau kesolidaritasan warga yang terbantu akibat adanya kerja bakti antara warga di program ini. Yang berikut adalah M atau meaning, di mana warga itu memiliki ketergantungan di kebun ini karena kebun ini menjadi salah satu sumber kebutuhan warga dan juga menjadi simbol kebersamaan. Berikutnya adalah A atau accomplishment, di mana hasil panen ini juga meningkatkan pencapaian ekonomi warga. Namun tidak hanya dalam pencapaian ekonomi tadi, ini juga mencapai pencapaian kesadaran warga terhadap lingkungan, yang mana warga semakin peka terhadap lingkungan sekitar. Berikutnya adalah
evaluate atau refleksi pribadi. Di tengah banyaknya lingkungan yang memumpuk sampah, lingkungan RT 04 ini malah menjadi lingkungan yang menggunakan lahan kosong untuk penanaman kebun, yang mana ini harusnya menjadi contoh untuk lingkungan lainnya untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dan bagi saya pribadi, ini dapat menjadi refleksi saya untuk memberikan perhatian lebih pada lingkungan sekitar. Juga, hal ini mengubah pandangan saya terhadap sustainability living, karena sebelumnya saya berpikir bahwa sustainability living itu memerlukan keberlanjutan fisik dan waktu terus-menerus. Namun dalam kasus program KWT ini, saya dapat menyadari bahwa jika memang kegiatannya sudah bermanfaat, walaupun kegiatan itu tidak aktif secara aktif kegiatan lagi pun tetap memiliki manfaatnya hingga saat ini bagi warga sekitar. Berikutnya adalah rekomendasi gagasan aksi. Dengan adanya tantangan yang dihadapi oleh warga sekitar yang berpusat pada kurangnya sumber daya manusia, oleh karena itu warga dapat membuat jadwal untuk merawat kebun yang disepakati. Misalnya dengan mencocokkan jadwal warga yang kosong, agar ini bertujuan agar setiap warga, setiap individunya dapat ikut andil dan berpartisipasi, dan tidak ada warga yang tidak merasa tidak ikut. Berikutnya adalah dokumentasi. Di foto pertama ini adalah kebun warga yang masih bisa digunakan sampai saat ini. Yang foto kedua ini adalah taman lansia yang digunakan warga untuk aktivitas sore ataupun hanya berkumpul sejenak saja hingga saat ini. Yang terakhir ini adalah foto rumah-rumah warga yang menanam tanaman hias di depan rumahnya untuk menambah keindahan lingkungan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.